Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi jurunus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, al-mustami'in wal mustami'at rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersua dalam program spesial bimbingan Al-Qur'an bersama pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Tashih tilawah wa tadabburil ayah. Kita akan membahas satu surah yaitu surah Quraisy. Surah Quraisy, dan kita akan tentunya tidak hanya membahas tentang cara bacanya, akan tetapi nanti kita akan mentadabburi ayat-ayat tersebut. Taib kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Kita di malam hari ini sudah masuk ke hari yang kedua di bulan Sya'ban. Tanggal 2 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan di malam hari ini 20 Januari 2026. Senang sekali rasanya kita akan bersua kembali dengan Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, huwa Syahrul Ramadan. Akan tetapi jangan lupa bulan Sya'ban juga ada keutamanya ya. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum, mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri ya, berlatih di bulan Sya'ban ini mengganti puasa bagi yang masih bolong-bolong. Dan kaum muslimin muslimah, kita masih ada kurang lebih 28 atau 29 hari lagi ya untuk memasuki bulan Ramadan. Baik kaum muslimin dan muslimah, sudah bersama guru kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala yang akan membimbing kita di malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, ada 3 sesi. Yang pertama nanti kita akan dengarkan beliau membuka dengan muqaddimah, kemudian kita akan praktek dan setelah itu kita akan tutup dengan sesi yang ketiga yaitu tadabbur ayat-ayat tersebut. Kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nahnu bikhair wa Naam. kaifa haluk Masya ya Aba Allah. Auni. Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayyakallah wa barakallahu fik. Naam wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja akan mendengarkan muqaddimah dari Ustaz. Ada sedikit mungkin motivasi yang diberikan Ustaz dan kita dengarkan. Ini dia muqaddimah surah Quraisy ya. Masih dari juz yang ke-30 dari Al-Qur'anul Karim. Selamat menimbang syari dan langsung saya kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga kita selaku hambanya tidak akan pernah sanggup untuk mengetahui betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa sering kita lupa dan alpa untuk mensyukurinya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita
menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang memiliki kesadaran untuk mensyukuri nikmat Allah sehingga mendapatkan tambahan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah melalui radio kesayangan kita ini dalam program tahsin tilawatul Quran dan tadabbur ayat Quran. Suatu program yang kita berharap mudah-mudahan ini menjadi eh, langkah awal, begitu juga sarana bagi kita untuk lebih memahami kitabullah dan mempelajari cara membaca kitabullah dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga kita semakin akrab dengan Al-Qur'an, semakin perhatian terhadap Al-Qur'an sehingga kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini juga kelak di akhirat nanti. Alhamdulillah terakhir kita sudah selesai belajar melatih bacaan kita terhadap surat Al-Ma'un. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan kita lanjutkan dengan membaca dan melatih bacaan kita. Begitu juga berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam surat Quraisy. Namun sebelum kita masuk kepada praktik bacaan surat Quraisy, seperti biasa, sedikit kita mengulang materi-materi tajwid yang kita ambil dari kitab Matan Al-Jazari yang dikenal dengan Al-Muqaddimah fi Ma'ala Qari'il Quran Ayya'lama. Kita masih pada permasalahan yang pertama yaitu tentang makharijul huruf. Terakhir kita sudah membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah yang disentuhkan kepada gusi gigi seri atas yang berdekatan dengan pangkal gigi seri atas. Yaitu ujung lidah, yaitu bagian punggungnya ditempelkan ke gusi gigi seri yang dekat dengan pangkal gigi seri atas, yaitu huruf ra. Pada malam yang berbahagia ini, insya Allah kita masuk ke makhraj huruf berikutnya setelah huruf ra, yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ujung lidah ya, ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ada 3 huruf yang keluar dari tempat ini, yaitu huruf to, huruf dal, dan huruf ta. To, dal, dan ta. 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama, yaitu dari ujung lidah ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala dia menyebutkan makhraj ini dengan ungkapan singkatnya, yaitu beliau mengatakan watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya. Watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya. Makhraj huruf ta, huruf dal, dan huruf ta itu dari tepi lisan, yaitu tepi lidah beserta tempat tumbuhnya gigi depan atas, yaitu gigi seri atas. Ini makhraj huruf ta. Namun di sini kita mengingatkan ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di saat melafalkan dan melafazkan huruf to, dal, dan ta ini. Pertama huruf to. Kesalahan yang sering terjadi pertama kali adalah hamsuha, yaitu mengucapkan huruf to dengan disertai sifat hamas, yaitu mengucapkan huruf to namun dalam pengucapannya disertai keluar sedikit napas ya, angin. Nah, ini adalah kesalahan. Contoh fatola dibaca fatola, tola ya. Ini huruf to. Kita mengetahui huruf to bukanlah huruf hamas.
tapi kebalikannya, dia adalah huruf jahar, yaitu huruf yang dalam pengucapannya tidak mengeluarkan angin atau napas. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi juga adalah tarqiquha, menebalkan pengucapan huruf to, menipiskan pengucapan huruf to. Padahal kita mengetahui huruf to adalah huruf tebal. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari nantinya di dalam Sifatul Huruf, dan ini akan kita pelajari juga. Wasab'u ulwin khussa dautin qil. Wasab'u ulwin, ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la, yaitu huruf khussa dautin qil. Ini adalah huruf-huruf yang ditebalkan karena dalam pengucapannya pangkal lidah terangkat ke langit-langit, dan ini yang menyebabkan huruf itu terdengar atau berbunyi tebal. Dan huruf to adalah merupakan salah satu dari huruf yang memiliki sifat ini. Maka dalam pengucapannya huruf to itu mesti ditebalkan. Bahkan dikatakan huruf yang paling kuat itu adalah huruf to, karena di dalamnya dia mengumpulkan sifat-sifat huruf yang kuat, ya, sifat-sifat huruf yang kuat. Di antaranya dia sifatnya jahar, sifatnya syiddah, termasuk dia memiliki sifat isti'la, ya. Nah, ini huruf to. Maka dalam pengucapannya mesti dia ditebalkan. Sering terjadi kesalahan huruf to diucapkan dengan tipis. Khususnya ketika dia berbaris kasroh, sehingga sangat mirip sekali dengan huruf ta. Ketika huruf ta diberikan sifat dari huruf ta, maka dia akan berubah menjadi huruf ta. Kenapa? Ya karena dia keluar dari makhraj yang sama. Sama-sama dari ujung lidah ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Contohnya apa? Contoh huruf ta yang diucapkan tipis yaitu sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa dibaca tibaqo. Tibaqo, yaitu to di sini seharusnya diucapkan tibaqo, dibaca tibaqo. Berubah menjadi huruf ta, dan ini adalah kesalahan. Sedangkan pada huruf dal, kesalahan yang sering terjadi itu adalah khaltu sautiha bi syai'in minat ta. Mencampur bunyi suara huruf dal dengan suara huruf ta. Ya, sehingga bukan lagi huruf dal yang terdengar, akan tetapi huruf ta. Contohnya ada. Contohnya Maliki yaumiddin, middin dibaca Maliki yaumiddin, middin. Di sini huruf dal berubah menjadi huruf ta. Sebabnya apa? Sebabnya karena memberikan huruf dal sifat sebagian dari sifat huruf ta. Yaitu huruf ta memiliki sifat hamas. Ya, sama dengan huruf ta tadi. Kesalahannya. Huruf dal dia adalah huruf jahar, sama dengan to. Dalam pengucapannya tidak boleh keluar angin. Ah, kesalahan yang terjadi, ya, kita memberikan sifat hamas pada huruf dal. Padahal huruf dal itu adalah sifat hamas merupakan bagian dari salah satu dari sifat huruf ta. Maka ketika sifat hamas diberikan kepada dal, maka dia akan mirip dengan huruf ta. Maka maliki yaumiddin menjadi maliki yaumiddin, middin. Di sini keluar angin, dal akan mirip dengan huruf ta, dan ini kesalahan, ya. Begitu juga kesalahan yang lain dalam pengucapan huruf dal yaitu tafkhimuha, menebalkan pengucapan huruf dal. Kebalikan dari huruf to. Kalau huruf to kesalahannya ditipiskan, huruf dal kesalahannya ditebalkan. Padahal dia harus tipis karena dia huruf istifal. Contohnya wallahu alimun bidzatis sudur, ya, bidzatis sudur. Di sini huruf dal tipis. As-sudur. Kesalahan yang terjadi dal malah ditebalkan. Bidzatis sudur, sudur. Terpengaruh oleh tebalnya huruf shad. Karena kita membaca dan perhatian dari huruf shad, ingin menebalkan huruf shad, kadang kita lalai di dalam memperhatikan makhraj huruf dal, sehingga dia terpengaruh oleh ketebalan huruf shad, sehingga dia juga ditebalkan. Nah, ini kesalahan dalam huruf dal. Sedangkan kesalahan dalam pengucapan huruf ta, di antaranya adalah al-mubalaghatu fi hamsiha wa hiya mutaharrikah.
terlalu berlebih-lebihan di dalam mempraktikkan sifat hamas pada huruf ta. Khususnya ketika dia berharakat. Contoh, tatawaffahumul malaika, tatawaffa dibaca tatawaffa. Sehingga di sini huruf ta ya yang di antara sifatnya sifat syiddah, karena terlalu berlebihan memberikan sifat hamas, menghilangkan sifat syiddahnya, yaitu suara yang tertahan berganti menjadi eh, sifat lawan daripada sifat syiddah, yaitu eh, syiddah lawannya adalah bainiyah, suara yang pengucapan huruf yang terlepas. Ya, ini eh, kesalahan dalam pengucapan huruf ta, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam mempraktekkan sifat hamas sehingga menghilangkan sifat syiddah. Kemudian yang lainnya yaitu tabkhimuha, menebalkan huruf ta, ya, menebalkan huruf ta. Kita mengetahui huruf ta adalah huruf tipis. Ketika sebagian sifatnya diganti dengan sifat yang dimiliki oleh huruf ta, maka huruf ta akan berubah menjadi huruf ta. Contohnya adalah ketika huruf ta berdekatan dengan huruf tebal seperti huruf ta. Tatma'innu. Tatma'innu menjadi tatma'innu, ya. Tatma'innu. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena huruf ta huruf tipis, huruf ta huruf tebal, maka masing-masing memiliki sifat yang mesti dijaga. Jangan sampai saling mempengaruhi. Huruf ta berikan bagiannya, haknya dan mustahaknya dari segi makhraj dan sifatnya, yaitu dia tipis dengan berbagai sifatnya, maka pertahankan pengucapannya sesuai dengan sifatnya. Begitu juga dengan huruf ta. Maka jangan mencampur antara satu huruf dengan sifat huruf yang lain, karena ini akan menyebabkan huruf itu berubah menjadi huruf yang lain. Seperti huruf ta dengan huruf ta, dia sama dengan makhrajnya, maka kalau kita salah di dalam mempraktikkan sifatnya, maka huruf tersebut akan berubah menjadi huruf yang lainnya. Bisa jadi huruf ta berubah menjadi ta, ataupun ta yang berubah menjadi huruf ta. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang terjadi juga yaitu tarku hamsiha wa khasatan inda sukuniha. Kebalikan, kalau tadi terlalu berlebih-lebihan di dalam mempraktikkan sifat hamas, kalau kesalahan yang ketiga adalah tidak memberikan sifat hamas sama sekali pada huruf ta, pada huruf ta. Terkhusus lagi ketika dalam kondisi sukun. Ya, kondisi sukun. Nah, ini adalah kesalahan. Contoh, tatamaro dibaca tatamaro, tatamaro. Ini salah. Kenapa? Karena menghilangkan sifat hamasnya. Seharusnya apa? Tatamaro. Bagian dari sifat hamas tetap dipraktikkan. Begitu juga tatro, tatro dibaca tatro, tatro. Nah, ini adalah kesalahan. Kesalahan yang mesti kita hindari, jangan dipraktikkan. Nah, untuk menguasai makharijul huruf, begitu juga sifatul huruf, di samping kita harus mengetahui di mana letak makharijul huruf dan apa saja sifat hurufnya, maka juga dibutuhkan latihan yang berkesinambungan, latihan yang kontinu, yang dilakukan secara terus menerus. Nah, dengan belajar kepada yang sudah menguasai praktiknya, ya, dan banyak mendengarkan praktik bacaannya dari para masyayikh dan berusaha untuk menirunya. Insya Allah dengan kontinunya kita berlatih, terusnya kita berlatih, insya Allah akan ada peningkatan pada cara kita melafazkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya. Nah, kemudian untuk mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang lainnya insya Allah akan terasa lebih ringan. Yang paling susah di dalam
memperbaiki bacaan hal-hal yang berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Sedangkan ahkam tajwid yang lainnya insya Allah itu akan terasa lebih mudah di dalam mempraktekkannya insya Allah taala. Makanya perlu kita memahami dan menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena ini kalau diibaratkan ilmu tajwid itu bangunan, makharijul huruf dan sifatul huruf ini adalah merupakan pondasinya. Sedangkan ahkam tajwid yang lainnya baik yang berkaitan dengan mad ya, yang berkaitan dengan nun sukun, mim sukun yang di dalamnya ada dengung atau tidaknya itu adalah merupakan ahkamul huruf. Kalau diibaratkan bangunan ini adalah dindingnya dan bangunan-bangunan yang lain yang dibangun di atas pondasi. Kalau pondasi sudah kuat, maka membuat bangunan di atasnya akan mudah ya dan bangunannya pun akan kokoh. Begitu juga kalau penguasaan kita terhadap makharijul huruf dan sifatul huruf itu sudah bagus, maka insya Allah taala eh, hal-hal yang lainnya akan dikuasai dengan baik dan mudah insya Allah taala. Nah, ini berkaitan dengan makharijul huruf yang kita ulang pada pertemuan kali ini. Berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu praktik bacaan. Insya Allah pada malam ini kita membaca surat Quraisy. Praktik bacaan pada surat Quraisy. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ya atau memberikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk mempraktekkan bacaannya, ada baiknya kita melatih bacaannya secara bersama-sama. Namun sebelum kita praktekkan bersama-sama, seperti biasa kita lihat dulu poin-poin tajwid yang ada di dalam surat Quraisy. Pertama yang berkaitan dengan panjang pendek, di sini ada dua macam mad yang ada dalam surat Quraisy. Yang pertama, ya mad yang dipanjangkan biasa yaitu dua harakat dan ada pula mad yang dipanjangkan sedang yaitu empat harakat. Yang dibaca panjang dua harakat liilafi a'udzubillahi minasyaitonir rajim liilafi mad ya setelah hamzah dan mad alif setelah lam ilafihim sama dengan sebelumnya falyabudu mad waw setelah dal hadza mad alif setelah ha dan setelah dal ju'in kalau kita lanjutkan di sini ju'in itu dipanjangkan dua harakat. Namun kalau kita berhenti pada ju'in ini dipanjangkan empat harakat. Dipanjangkan dua harakat karena dia mad tabi'i, tapi kalau kita berhenti pada huruf ain yang terdapat setelah mad waw maka dia berubah menjadi mad arid lis sukun, dipanjangkan empat harakat sesuai dengan praktek yang masyhur ya. Kemudian wa amanahum mad alif setelah hamzah. Ini mad-mad yang dipanjangkan dua harakat. Sedangkan mad yang dipanjangkan sedang empat harakat yaitu berhenti pada setiap akhir ayat ini. Kita mendapatkan eh, ada huruf ya, ada huruf lin, ya sukun sebelumnya fathah. Ini adalah huruf lin. Nah, berhenti pada huruf yang terdapat setelah huruf lin ini disebut dengan mad lin. Praktiknya persis sama seperti mad arid lis sukun. Seperti mad arid lis sukun. Praktik yang masyhur adalah dipanjangkan 4 harokat juga. Ya. Kemudian seperti Quraisy, Al-Bait, Khawf. Ini ketiga contoh ini adalah mad yang dipanjangkan 4 harokat. Kemudian ada lagi mad yang dipanjangkan 4 harakat karena adanya huruf mad setelahnya ada hamzah. Contoh di sini dalam satu kata asyita'i. Kata yang terpisah alladzi at'amahum. Nah, ini dia mad-mad yang ada dalam surat Quraisy. Kemudian dengung. Di dalam surat Quraisy kita mendapatkan beberapa contoh dengung. Pertama, mim sukun bertemu dengan mim yang dikenal dengan istilah idgham mimi. Prakteknya persis seperti kita membaca huruf mim yang bertasydid. Contoh at'amahum min at'amahum min wa amanahum min ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf jim
min ju', min ju'. Ini adalah ikhfa. Begitu juga tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah, ju'in wa amanahum, ju'in wa amanahum. Ini dengung yang ada dalam surat Quraisy. Berikutnya huruf yang ditebalkan ada beberapa huruf seperti huruf qaf, Quraisy. Di situ juga ada huruf ra, Quraisy, Rabbi. Kemudian huruf sad, wasaif. Kemudian huruf kha, khauf, dan huruf ta, at'amahum. Ya. Kemudian poin terakhir huruf yang dikolkolakan di sini ada satu huruf itu huruf ta, at'amahum. Nah, ini beberapa poin yang perlu kita lihat dalam praktik bacaan terhadap surat Quraisy. Nah, untuk berikutnya kita baca bersama-sama surat Quraisy. Silakan dibuka surat Quraisy dan kita berharap kepada kaum muslimin dan muslimat para pendengar setia sekalian untuk mengikutinya, begitu juga kepada akhuna Abu Auni. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 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 نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Nah, muafiqa barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saya pergunakan kesempatan di 08117530.000 untuk interaktif biasa dan telepon WA-nya di 081175454444. Silakan bagi Anda yang ingin praktek di malam hari ini, tahsin kita ya tilawah surah Quraisy. Baik, langsung saja kita akan angkat untuk peserta dari telepon biasa 08117530.000. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masya Abu. Allah. Dengan
Bapak Novel di Pak Mul. Novel, Masya Allah. Iya, langsung peserta pertama ya di malam hari ini, Pak Ya, Novel Bu. di Sukakarya ya. Ya, Bu. Baik, silakan Ustadz. Ada Pak Novel di Jalan Sukakarya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, silakan dibuka surat Quraisy. Ya, Ustaz. Suara Nah, Ustaz kecil, Ustaz. ya, silakan dimulai Pak. Surat Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, lebih sempurnakan lagi bunyi hamzah, fathah pada hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah, bacaan bagus ya Pak. Sedikit perlu diingatkan. Pertama dalam baca ta'awuz tadi pada hamzah ya Pak ya. Ingat hamzah di sini barisnya baris atas, baris fathah, maka sempurnakan bunyi baris fathahnya. Vokal suara bunyinya a. A'udzu. Coba Pak. A'udzu. Jadi bukan o ya, tapi a, dibuka sedikit kedua bibirnya. A'udzu. A'udzu. Nah, kemudian Quraisy di sini huruf ra-nya jangan Quraisy. Ra-nya jangan terkesan agak dipanjangkan ya. Tetap ra-nya satu harakat. Quraisy. Quraisy. Ya, jadi bukan Quraisy, Quraisy. Nah, Quraisy li ila fi Quraisy. Coba Pak. Li'ilafi Quraisy. Nah, seperti itu. Ahsan, tabarakallahu fiik wa yassarallahu laka. Wa barakallah. Serentak jazakallah khair. Afwan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Untuk peserta kita yang pertama ada Pak Novel ya, dari Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami 08117530.000 dan 081175454444. Bisa telepon biasa dan bisa telepon WA. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa Bapak? Di mana? Ini Bapak Anto Ustaz di Panam, Ustaz. Pak Anto di Panam. Ya. Baik. Yes. Halo Pak Anto, terdengar suara Ya, Pak. kami dengan jelas? Kecil? Salah Ustaz. Ya. Kecil ya? Suaranya dengar, Ustaz. Dengar. Alhamdulillah. Baik. Kalau kurang bisa dibantu sedikit dari volume radio ya Pak ya? Baik Pak Anto. Silakan Ustaz, ada peserta kita yang kedua, Pak Anto di Panam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya jelas Pak, kedengaran? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama kali bergabung dengan kita Pak untuk setoran bacaannya. Iya, Ustaz. Selamat. Nah, silakan dibuka surat Quraisy Pak ya. Ya, Ustaz. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Masya Allah, bacaan bagus ya Pak ya. Tinggal sedikit yang perlu ditingkatkan. Pertama, pengucapan baris kasrah setelah pada huruf ra. Rihlatasyita. Bukan rih ya, tapi rihlatasyita. Vokal i-nya dipertahankan. Karena kalau dibaca rih seolah-olah di sini antara fathah dengan kasrah ya. Ini seolah-olah kita mengimalahkan bunyi kasrah pada huruf ra, padahal sini tidak ada hukum imalah ya. Jadi sempurnakan pengucapan baris kasrah yaitu baris bawah dengan mempertahankan vokal i-nya. Rihlatasyita'i. Coba Pak. Rihlatasyita'i was-sayf. Nah, jadi seperti itu ya. Begitu juga bunyi sukun pada ya, yaitu huruf lin, ya sukun pada kata wassaib. Itu dijelaskan ya Pak. Wassaif. Wassaif. Coba Pak. Wassaif. Ya, jadi bunyi ya sukunnya itu dijelaskan ya. Kemudian terakhir jelaskan juga sifat hamas pada huruf fa di akhir surat Quraisy. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Nah, jadi seperti itu huruf sifat hamasnya yaitu suara berdesis atau suara ada angin yang keluar dalam pengucapannya itu harus dijelaskan sehingga lebih sempurna. Alhamdulillah bacaannya bagus, terus dilatih Pak ya. Dilatih dengan sering mendengar praktik bacaannya dari murattal para masyayikh, kemudian simak dengan baik, usahakan untuk mempraktikkan seperti yang didengarkan. Mudah-mudahan ini bisa dikuasai dengan baik dan surat-surat yang sudah dikuasai diusahakan untuk dihafalkan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan sering berlatih, lanjut terus ke surat-surat yang lain, sering dilatih, sering dibaca dan diulang-ulang bisa terhafalkan sehingga semakin ke depan semakin banyak hafalannya. Mudah-mudahan nanti hafal juz amma ya. Sehingga bisa dibaca dalam salat-salatnya. Nah, barakallahu fiik wa yassarallahu laka. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Anto di Panam ya. Jazakallah khairan interaksinya. Baik, silakan kita lanjut ke telepon WA. 08 kita ganti dulu ya. Oke, silakan yang ingin menelpon WhatsApp 08117530.000 ya untuk WhatsApp. Oh. Taib, afwan ya. 08117530.000 untuk telepon WhatsApp-nya. Ya, mohon maaf tadi. Baik, kita akan lanjut ke telepon WhatsApp. Afwan ya, tadi lupa untuk mengaktifkan. Silakan, sudah tersambung 08117530.000 untuk telepon WhatsApp dan 081175454444. Silakan. Oke, kita akan angkat ya untuk telepon WA atau WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ummu Umar. Ummu Umar. Di Kubang Ustaz. Di Kubang, Masya Allah. Ummu Umar di Kubang. Sudah siap ya Ummu Umar? Ya Ustaz. Ya, surah Quraisy. Baik, langsung saya Ustaz. Ada peserta kita dari Kubang, Ummu Umar. Tafadhol. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini kali pertama ya Bu bergabung dengan kita untuk setoran bacaan. Iya Ustaz. Ya, sudah tahu Bu surat yang akan dibaca?
Udah, Ustaz. Ya, surat Quraisy. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Masya Allah, ahsanti barakallahu fiki. Coba diulang ayat terakhir, Bu. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah, bacaannya bagus ya, Bu ya. Tidak ada yang perlu dibenahi, dipertahankan, dan diusahakan untuk mulai menghafal Quran ya, Bu ya. Nggak bisa 30 juz minimal juz yang ke-30. Sebelumnya ada hafalan, Bu? Ya. Sampai Al-Asr baru, Ustaz. Sampai Al-Asr. surah Al-Asr. Nah, Ya. dilanjutkan terus, Bu ya. Karena dengan bacaan seperti Iya, ini, ya insya Allah semakin banyak ayat-ayat yang Ibu hafalkan, ya semakin banyak pula ayat-ayat yang bisa dijadikan sebagai bahan latihan. Insya Allah bacaannya akan semakin bagus ke depannya. Ya, mudah-mudahan dengan sering berlatih dengan surat-surat yang lain, semakin banyak ayat-ayat Quran yang terhafalkan sehingga bisa Ibu nikmati dalam waktu-waktu sholat Ibu dan waktu-waktu senggangnya. Mudah-mudahan semakin banyak semakin ke depan semakin banyak hafalan Qurannya, semakin semangat untuk melanjutkannya. Nah, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk peserta kita dari Kubang ya, Ummu Umar. Silakan dilanjut ke telepon WA, masih telepon WA 08117530.000. Kita kasih kesempatan dulu ke telepon WA. Oke, tidak ada telepon WA, kita angkat telepon biasa kembali. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik, silakan Bapak Ibu rahimanillah wa yakum jami'an. Taib, silakan kita angkat peserta berikutnya 08117530.000. Oke, silakan, waktu kita terbatas, kita angkat ya. 08117530.000. Baik. Iya, silakan langsung saja yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masya Allah, dengan siapa Ibu? Di mana? Ummu Syakila di Pasir Putih ya, Bu. Oh, Ummu Syakila. Oh iya, afwan. Ummu Syakila di Pasir Putih. Afwan ya Umnya, tadi sudah masuk, tapi tidak ada suara, makanya Ana putus lagi. Baik, alhamdulillah sudah terdengar Ummu Syakila ya. Dah, Bu, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, langsung saja Ustadz, ada peserta kita dari Pasir Putih, Ummu Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan dibuka surat Quraisy, Bu. Nah, Ustaz. Nah, silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi, Ustaz. Nah, hati-hati pada hamzah, Bu ya, jangan tapi a'udzu sehingga kesannya hamzah tidak dipanjangkan. Ya, nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Samakan ha yang kedua seperti ha yang pertama, Bu. Rahim. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ulang lagi Ustaz. Ya, ya. Huruf shadnya jangan dipanjangkan ya, Bu ya. Bukan was-shayf, was-shayf. Yang dipanjangkan huruf iya-nya. Nah, Ustaz. Ilafihim rihlatash syita'i. Ilafihim syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Coba diulangi, Bu. Falyabudu. Suaranya terputus tadi. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait. 4 harakat dipanjangkan lagi. Nah, Ustaz. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ulang ayat terakhir, Bu. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya, Bu ya. Pertama, pengucapan huruf ha ya. Tadi dalam basmalah ar-rahim. Nah, kemudian pada kata was-shayf, was-shayf, di sini huruf shadnya tidak dipanjangkan ya, Bu ya. Nah, begitu juga Rabb hadzal bait. Coba, Bu. Falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Nah, kemudian terakhir jangan lupa mad jaiz munfasil. Alladzi at'amahum min ju'. Di sini dengung juga, dengung ikhfa, nun sukun bertemu dengan jim. Dengung mim sukun bertemu dengan mim, yaitu idgham mimi juga dipraktekkan ya, Bu ya, persis seperti mim yang bertasydid. Alladzi at'amahum min. Alladzi at'amahum min. Nah, coba dilanjutkan. Alladzi at'amahum min khauf. Min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, Ustaz. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Naam, sering dilatih Bu ya. Selalu dilatih, usahakan untuk dengarkan praktik bacaannya dari bacaan para masyayikh kita. Ya, dari Al-Quran digital bisa didengarkan. Kemudian usahakan untuk mempraktikkan seperti yang didengarkan. Lebih bagus lagi kalau belajar kepada yang menguasai dengan baik sehingga kualitas bacaannya semakin meningkat.
Dan mulai Nah, dihafalkan Ustaz. surat-surat pendek ini sehingga bisa nanti ibu ulang-ulang dan ibu baca di dalam sholatnya. Mudah-mudahan banyak kebaikan dan keberkahan yang ibu dapatkan melalui Al-Quran ini nantinya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Syakila dari Pasir Putih. Bagaimana Ustaz? Toib, kita cukupkan 2 ikhwan, 2 akhwat ya. Ada 2 bapak-bapak dan 2 ibu-ibu ya. Kita akan lanjutkan dengan tadabbur surah Quraisy yang sudah kita baca di malam hari ini. Baik kaum muslimin muslimah, mohon maaf yang belum berkesempatan ikut praktek ya. Kita dengarkan tadabbur ayat berikut ini. Tafadhal masykura ya Ustazana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Akhirnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tadabbur ayat yang ada di dalam surat Quraisy. Sebagaimana kita ketahui, surat Quraisy ini adalah merupakan salah satu dari surat Makkiyah yang disepakati oleh para ulama. Surat ini diturunkan sebelumnya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, yaitu ketika dia masih berada di kota Mekah. Dinamakan surat ini surat Quraisy karena memang diawali dengan ayat yang di dalamnya terdapat kata Quraisy. Quraisy kita ketahui ini adalah merupakan suatu suku yang mulia yang ada di kota Mekah yang sangat disegani oleh penduduk kota Mekah. Ya, Quraisy ini adalah merupakan keturunan dari kakek Rasulullah SAW yang ke-13 yaitu An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy disegani oleh kaum Arab karena mereka adalah orang-orang yang berperan di dalam menjaga Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Mereka lah yang menjaga Ka'bah dan begitu juga mereka orang-orang yang aktif di dalam memberikan bantuan kepada jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dihormati oleh orang-orang Arab, ya di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya di samping kedudukan mereka di kota Makkah, begitu juga dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yaitu ketika kejadian kota Makkah diserbu oleh tentara bergajah yang dikomandai oleh Abraha yang tujuannya ingin meruntuhkan dan merobohkan serta menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Makanya sebagian para ulama tafsir, sebagian para ulama menganggap surat Quraisy ini adalah perpanjangan dari surat Al-Fil. Bahkan ada sebagian yang mengatakan seperti Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW, ini mengatakan surat Quraisy dan surat Al-Fil ini adalah merupakan satu surat. Ini merupakan satu surat. Namun yang rajih, mayoritas para ulama membedakan antara dua surat ini, mengatakan bahwa masing-masing adalah surat tersendiri. Al-Fil sampai Ka'as bin Ma'kul ini adalah surat Al-Fil. Li'ila fi Quraisy sampai wa amanu min khawf ini adalah surat Quraisy. Namun keterkaitannya dari segi makna ini sangat jelas sekali. Munasabah antara surat Quraisy dengan surat Al-Fil ini sangat erat sekali. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaib, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan pada musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Para ulama tafsir menjelaskan li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Lam yang ada di awal ayat ini
itu ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan lamnya adalah lam ta'liliyah. Lam ta'liliyah, lam yang bermakna menyebutkan tentang alasan. Ya, menyebutkan tentang alasannya. Ta'lil yaitu illahnya. Ada lagi yang mengatakan lamnya lam ta'ajjubiyah, lam yang bermaknakan ta'ajjub, heran gitu. Orang yang mengatakan lam di sini bermakna ta'liliyah itu menunjukkan alasan. Ya, alasan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu demi kepentingan orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan orang-orang Quraisy itu disebutkan di dalam surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Di dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah yang datang ke kota Mekah dengan tujuan ingin merobohkan dan menghancurkan Ka'bah. Bagaimana Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan mereka itu untuk apa? Untuk kepentingan orang-orang Quraisy, yang mana mereka mengurus Baitullahil Haram, yaitu mengurus Ka'bah al-Musyarrafah. Seakan-akan Allah mengatakan kami hancurkan pasukan bergajah yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum Quraisy. Nah, sehingga dengan ini para ulama menjelaskan orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang dihormati oleh kalangan Arab. Dan ini adalah merupakan nikmat Allah. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy, seakan-akan Allah di sini mengingatkan orang-orang Quraisy tentang nikmat-nikmat besar yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Di antaranya apa? Rasa aman yang tidak didapatkan oleh kabilah-kabilah lain. Karena kita mengetahui di zaman jahiliyah bagaimana antara kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab itu mereka saling berperang, saling bertikai, saling membunuh. Yang kuat memakan yang lemah. Hanya karena masalah sepele. Sementara kaum Quraisy mereka terselamatkan dari hal tersebut. Kenapa? Karena penghormatan suku-suku Arab terhadap Quraisy. Karena mereka ini dikenal dengan orang-orang yang memelihara Ka'bah. Mereka yang berpelan di musim haji. Sehingga mereka ini memiliki nama dan orang-orang menghormati suku Quraisy. Nah, ini penghormatan umat manusia kaum Arab terhadap suku Quraisy ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka hendaklah orang-orang Quraisy ini bersyukur terhadap nikmat tersebut. Di antara nikmatnya disebutkan oleh Allah bagaimana pasukan kaum bergajah itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan orang Quraisy. Ya, sehingga mereka tetap hidup dalam aman. Hidup tentram, menjalankan aktivitas mereka. Aktivitas yang biasa mereka lakukan. Apa dia? Ila fihim rihlatasyita'i was-shaib. Yaitu aktivitas mereka yang sering melakukan perjalanan perdagangan, perjalanan bisnis di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman dan di musim panas mereka pergi ke Syam. Ini kebiasaan orang Quraisy. Mereka melakukan perjalanan dengan aman, tanpa takut dihadang oleh para penyamun, perampok, atau suku-suku lain dari suku-suku Arab. Mereka berjalan, melakukan perjalanannya dengan lancar, dengan aman. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kehormatan di setiap kabilah-kabilah Arab. Orang-orang Arab menghormati orang-orang Quraisy. Mereka tidak berani dan segan untuk mengusik orang-orang Quraisy karena kedudukan mereka. Dan ini adalah merupakan nikmat Allah. Begitu juga lam di awal ini disebutkan oleh para ulama tafsir bermakna at-ta'ajubiyah. Lam yang menyatakan ta'ajub, menyatakan heran. Takjublah kalian atau heranlah kalian dari keadaan orang-orang Quraisy. Dan ini adalah sindiran terhadap orang-orang Quraisy. Kenapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nikmat, bukannya mereka membalas nikmat Allah dengan menyembah Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tidak, justru mereka mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lam yang kedua. Maka yang jelas apapun maknanya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga di dalamnya terdapat isyarat kepada umat-umat Islam
ya selaku umat Rasulullah SAW untuk tidak mencontoh orang-orang Quraisy yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyindir orang-orang Quraisy, liila fi Quraisy ila fi rihlat asyita'i was-sayf. Allah memberikan kepada mereka nikmat aman, ya, sehingga mereka leluasa di dalam melakukan aktivitas dagang mereka, yaitu perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman, ya, dan di musim panas mereka pergi ke Syam, dan perjalanan mereka ditempuh dengan lancar tanpa ada kendala. Ini adalah nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang seharusnya apa? Membuat mereka sadar untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memurnikan ketaatannya, ketundukan mereka, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah, memurnikan tauhid mereka hanya untuk Allah. Ini seharusnya yang mereka lakukan. Tetapi kenyataannya apa? Banyak di antara kaum Quraisy mereka terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan mayoritas mereka itu hidup di dalam kesyirikan. Sampai datang kepada mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang merupakan Nabi yang merupakan sosok yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran Nabi Ibrahim turun-temurun ada. Namun mereka sudah melenceng dari ajaran bapak atau nenek moyang mereka, itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka Allah mengingatkan mereka, kalau mereka mengetahui dan menyadari bahwasanya begitu banyak nikmat-nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka seharusnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah hanya Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Ka'bah. Allah yang pantas untuk mereka ibadahi. Allah yang pantas mereka sembah. Tidak pantas mereka menyekutukan yang lainnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak akan ada yang bisa memberikan nikmat-nikmat besar seperti yang mereka dapatkan. Namun kenyataannya apa? Kenyataannya mereka tidak melakukan itu. Betapa banyak berhala-berhala yang ada di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ratusan berhala yang ada di dalam Ka'bah, ya, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah tapi dengan perantara, dengan keyakinan perantara tersebut yang akan membuat mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak membutuhkan itu semua. Inilah penyelewengan mereka, penyimpangan mereka dari agamanya Nabi Ibrahim yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kubangan kesyirikan. Seharusnya apa? Mereka hanya memurnikan ketaatannya, beribadah hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan semua berhala tersebut karena itu tidak akan mendatangkan manfaat atau mudarat kepada mereka. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat kepada mereka. Maka Allah sebutkan di ayat berikutnya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa dia? Alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mereka ibadahi, pantas untuk mereka ikhlaskan ketaatan mereka hanya untuk Allah, tidak mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya, karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka makan sehingga mereka tidak lagi merasa lapar. Dan Allah yang wa amanahum min khauf, Allah yang memberikan kepada mereka rasa aman sehingga mereka selamat dari ketakutan. Ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka. Lihat bagaimana di zaman itu sampai sekarang. Bagaimana orang-orang Arab itu hidup dalam, orang-orang Quraisy itu hidup dalam ketenangan. Mereka hidup dalam kecukupan. Ya, selamat dari kelaparan. Walaupun mereka tinggal di negeri yang tandus, tapi kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Mekah, kita melihat ke sekelilingnya, itu adalah negeri yang tandus. Tapi siapa yang menyangka? Di tengah-tengah negeri yang tandus itu, kita mendapatkan begitu banyak makanan-makanan. Buah-buahan
yang kadang tidak kita dapatkan di negeri kita ada di kota Mekah. Makanan-makanan yang berbagai macam aneka ragamnya itu ada di kota Mekah. Dan ini adalah merupakan salah satu dari keberkahan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, warzuqhum minats tsamarat. Ya, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, beri mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang kita ke kota Mekah, betapa banyak makanan-makanan, betapa banyak orang yang berimpak di sana. Ya. Dan ini adalah merupakan nikmat Allah. Wa amanu min khauf. Dan Allah beri mereka rasa aman dari ketakutan. Di kalangan orang-orang Arab dahulu, di kalangan orang Quraisy, mereka masuk ke wilayah Masjidil Haram atau Baitullahil Haram, Ka'bah sekitarnya, apalagi kalau mereka masuk ke dalam Ka'bah, itu tidak ada yang akan berani mengusiknya. Mereka kalau sudah masuk ke Ka'bah atau ke wilayah Masjidil Haram, itu tidak ada yang berani untuk berbuat kejahatan. Walaupun dia ingin membalas dendam kepada orang lain karena orang lain membunuh ayahnya, ketika dia mendapatkan pembunuh ayahnya ada di Ka'bah, ya, bergantung ke kain Ka'bah, apalagi masuk ke dalam Ka'bah, ya, itu tidak akan berani orang untuk mengusiknya. Aman, ya. Ini nikmat yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah peringatkan mereka tentang nikmat ini. Dan juga kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan juga kepada kita bahwasanya kita yang sudah diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan mengikhlaskan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memalingkan ketaatan itu kepada selain Allah. Mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Karena yang memberikan manfaat sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila suatu negeri mereka beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kepada mereka nikmat-nikmatnya. Di antaranya apa? Di antaranya Allah beri mereka keberkahan dalam rezekinya, dan Allah berikan kepada mereka rasa aman dalam kehidupannya. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Kalau dua nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kalau suatu negeri atau suatu negara ingin negaranya ini hidup dalam ketentraman, hidup dalam keamanan, maka wujudkan dua nikmat ini. Wujudkan dua perkara ini. Ya, hilangkan rasa lapar sehingga rakyatnya kenyang, tenang, kemudian berikan mereka rasa aman sehingga mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Nah, apabila suatu negeri, ya, telah dicabut oleh Allah salah satu saja dari dua nikmat ini, maka mereka akan hidup dalam kesengsaraan. Apalagi dua-duanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu kerugian. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat yang lain, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah memberikan permisalan tentang suatu kampung, suatu negeri. Dulu negerinya sangat aman. Ya, dulu negerinya beriman kepada Allah. Sangat aman. Kanat aminatan mutmainnah. Mereka hidup aman dan tenang. Ya'ti rizquha min kulli makan. Rezeki-rezeki mereka datang dari berbagai penjuru. Namun apa yang terjadi? Diberikan nikmat oleh Allah, hidup dalam ketenangan, hidup dalam keamanan, ya. Rezeki mereka datang dari segala penjuru sehingga mereka hidup dalam kemakmuran. Yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah. Justru yang terjadi apa? Fakafarat bi an'umillah. Mereka justru kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Lalu apa yang terjadi?
Allah turunkan azab kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun, sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Maka di sini Allah ancam mereka dengan menghilangkan nikmat aman dan nikmat makmur, sehingga mereka hidup dalam ketakutan dan dalam kelaparan, sehingga negeri mereka menjadi negeri yang kacau balau. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kalau kita ingin hidup tentram, hendaklah kita murnikan ketaatannya kepada Allah. Murnikan tauhid kita hanya untuk Allah. Karena ini tujuan kita diciptakan hidup di dunia. Maka wujudkan tujuan kita ini dengan baik. Kalau ini kita wujudkan dengan baik, maka insya Allah ta'ala keberkahan dari Allah akan turun kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya suatu penduduk kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka justru mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga kami adab mereka karena perbuatan mereka. Ini yang terjadi. Begitu juga kita mulai dari individu kita masing-masing. Kita berusaha dalam diri kita mewujudkan tauhid kita kepada Allah. Kita pelajari agama kita. Minimal hal-hal yang wajib. Rukun iman, ya, rukun Islam, ibadah-ibadah wajib. Dan kemudian kita pelajari perkara-perkara haram agar kita menghindarinya. Ya, kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kepada Allah. Kita murnikan ketaatan kita, tauhid kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah taala seperti apapun keadaan kita, kita akan menikmati hidup ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan bagi kita hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Seorang mukmin itu sederhana saja. Untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang mukmin, kalau mereka betul-betul sudah beriman kepada Allah, mudah saja. Kata Rasulullah SAW, ya, menjelaskan tentang bagaimana sejatinya seorang mukmin ini menikmati hidup dan menjadi orang yang paling bahagia hidup di dunia ini. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berada di waktu paginya, dia memiliki fisik yang sehat, tubuhnya sehat, aman hidup di tengah-tengah keluarganya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah berada di genggamannya. Ini seorang mukmin. Hidup di dunia ini sangat simpel gitu. Dia menikmati kehidupannya di dunia. Walaupun bagi orang lain dia kekurangan, tapi bagi dia tidak. Kenapa? Karena dia tahu. Seorang mukmin mengetahui hakikat kehidupan dia di dunia ini hanya sementara. Hanya sekedar singgah untuk mempersiapkan perbekalannya demi melanjutkan perjalanannya menuju kehidupan abadinya, kampung akhirat. Kalaupun dia di tempat singgahnya hidup kekurangan, dia akan bersabar. Kenapa? Karena dia tahu di akhir perjalanannya dalam kehidupan akhirat kelak akan banyak kenikmatan-kenikmatan yang tak terbayangkan yang sedang menunggu mereka. Sehingga mereka hidup dengan ketenangan. Orang kaya, orang memiliki banyak harta, mendapatkan banyak karunia daripada Allah, tidak membuat dia iri. Tidak dia membuat iri. Orang menghina dia tidak akan mempengaruhinya. Kenapa? Karena dia tahu hal itu tidak akan mendatangkan manfaat dan mudarat kepadanya. Karena dia tahu masing-masing ada ujiannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menikmati hidup. Dia tidak iri dan tidak hasad kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tahu ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagiannya yang seharusnya dia bersyukur terhadap pemberian Allah, karena akan ada keberkahan-keberkahan dan kebaikan yang akan didapatkannya melalui itu. Maka bagi seorang mukmin simpel. Kalau dia dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pagi hari, kalau dia bangun tidur dengan fisik yang sehat, kemudian keluarganya aman, tentram, nggak ada percecokan, tidak ada permasalahan-permasalahan yang pelik,
ya, kemudian dia punya perbekalan untuk dimakan di hari itu, bagi mereka itu sudah cukup. Bagi mereka ini sudah membuat mereka bahagia dan menikmati kehidupan di dunia ini. Bahkan mereka akan merasa bahwasanya mereka bagaikan penguasa di dunia ini. Mereka tidak akan bisa digoyahkan oleh yang lainnya. Disuruh mereka untuk meninggalkan keimanannya, mereka tidak akan rela untuk melakukan itu. Kenapa? Karena bagi mereka keimanan ini adalah harga mati yang tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Walaupun dari segi kehidupan sosialnya, dari segi ekonominya, orang menganggap dia serba kekurangan, tapi bagi dia selagi yang tiga ini sudah tercukupi, bagi mereka ini adalah hidupnya seorang penguasa di dunia ini. Inilah orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surat Quraisy, apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat, hendaklah ini menjadi sarana bagi kita untuk mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Kalau kita sudah kehilangan nikmat beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, maka yang akan terjadi adalah kesengsaraan hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Hidup di dunia kita akan selalu berada dalam kekhawatiran, ketakutan, ya, iri, dengki dan lain sebagainya. Hati selalu sempit, tidak ada ketenangan. Dan hidup di akhirat yang terjadi adalah azab yang akan didapat daripada Allah yang tidak ada berkesudahannya, yang tidak ada habis-habisnya, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Karena Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga, justru tempat kembalinya nanti kelak adalah neraka dan tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan pertolongan. Tidak ada yang memberikan pertolongan. Ya. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kewajiban kita adalah bagaimana kita memahami kewajiban kita selaku mukmin menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana caranya menghambakan diri kepada Allah? Tetap berada di atas tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan terbaik kelak di akhirat. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita tetap hidup di dunia ini sesuai dengan tujuan penciptaan kita di dunia ini, yaitu mentauhidkan Allah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kemudahan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan secara panjang lebar terkait dengan tadabbur ayat-ayat pada surah Quraisy. Baik kaum muslimin muslimah, semoga menambah khazanah wawasan pengetahuan kita, dan kaum muslimin muslimah ya mudah-mudahan juga kita bisa menambah keimanan dengan mendengarkan dan mengikuti program kita di malam hari ini, program spesial bimbingan Al-Quran, Tasheh Tilawah Tadabburul Ayat setiap Selasa malam Rabu ba'da Isya ya. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Sampai di sini kita akan lanjutkan insyaallah pada surah Al-Fil di kesempatan berikutnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang belum berkesempatan praktek malam hari ini, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa ikut praktek. Dan kaum muslimin muslimah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khair untuk pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.